bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Priska Putri Aulia dengan nomor induk mahasiswa 859580366 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu UPJJU Majene, Prodi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial 3, Filsafat Ilmu. Ing ngarso sung tuludo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Baik, ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, makna atau pilar. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan dan prinsip tersebut. Keempat, refleksi singkat. Yang pertama, makna atau pilar. Dalam konteks pendidikan sebagai dasar sistem pendidikan, bayangkan pendidikan itu seperti sebuah bangunan rumah yang kokoh. Nah, yang namanya pilar itu adalah tiang-tiang penyangga utamanya. Tanpa tiang yang kuat, bangunannya pasti bakal gampang roboh kan? Jadi, dalam konteks pendidikan, pilar itu adalah nilai prinsip atau dasar utama yang menopang seluruh sistem belajar mengajar. Tujuannya supaya proses pendidikan bisa berjalan dengan terarah, punya fondasi yang kuat, dan benar-benar bisa mencetak generasi yang berkualitas serta siap menghadapi masa depan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tuludo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Baik, prinsip ini sebenarnya cara pandang keren banget untuk bagaimana seharusnya seorang guru atau pemimpin bertindak. Intinya dibagi menjadi 3 peran sesuai posisi kita, yaitu yang pertama, ingarso sung tuludo. Pas lagi di depan, kita harus menjadi contoh atau teladan yang baik lewat tindakan nyata, bukan cuma lewat omongan. Yang kedua, ing madya mangun karso. Pas lagi di tengah-tengah, kita berbaur dengan murid dan anggota. Kita bertugas untuk merangkul, menyemangati, dan membangkitkan ide dan niat mereka buat maju. Yang ketiga, tuturi handayani. Pas lagi di belakang, tugas kita adalah memantau sambil memberikan dorongan, kepercayaan, dan kebebasan bagi mereka. Yang ketiga, analisis dan relevansi penerapan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital sekarang ini sebenarnya masih sangat relevan, tapi nyatanya memang bergeser ke ranah digital. Ingarso sung tuludo. Relevansi, guru zaman sekarang bukan cuma menjadi panutan di dalam kelas, tapi juga harus menjadi teladan dalam literasi digital dan etika bermoral sosial. Adapun tantangannya, di ruang digital itu luas sekali menghadapi karakter peserta didik, yaitu peserta didik Gen Z atau peserta didik Gen Alpha. Yang kritis, guru dituntut untuk tidak menganggap teknologi gaptek dan harus bisa menunjukkan cara menyaring informasi serta menjaga jempol agar tetap bijak di internet. Ing madya mangun karso. Ada pun relevansinya. Dalam pembelajaran daring atau online, guru tidak bisa lagi memakai metode ceramah yang satu arah, yang membosankan. Guru harus berada di posisi tengah,
sebagai fasilitator yang memicu diskusi interaktif, memanfaatkan aplikasi edukatif dan membuat suasana belajar virtual tetap hidup. Adapun tantangan pembelajaran daring, yaitu menjaga fokus dan keterlibatan murid lewat layar. Itu susahnya minta ampun. Distraksi game online atau media sosial yang sangat besar, sehingga guru harus kreatif mengemasi materi agar bisa menjadi bangunan motivasi internal untuk murid. Adapun refleksi singkat, kalau kita lihat dari masalah pendidikan kita sekarang, mulai dari krisis karakter, maraknya bullying, sampai urusan murid yang gampang bosan belajar, pilar-pilar dari Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya bisa menjadi jawaban yang paling pas. Kuncinya ada pada diri kita sendiri, yaitu menjadi seorang pendidik. Kita tidak perlu lagi cuma menuntut murid untuk berprestasi tanpa memberikan contoh nyata. Hingarso sung tuludo dalam hal etika dan karakter di kehidupan sehari-hari termasuk di media sosial. Selain itu, cara belajar kita juga harus diubah supaya tidak terlalu kaku. Guru perlu masuk ke dunia murid, memanfaatkan teknologi dengan asik, ing madya mangun karso, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang sesuai bakatnya masing-masing tanpa dipaksa. Tuturi handayani. Jadi, kalau pilar ini benar-benar dihidupkan kembali di setiap sekolah, pendidikan kita tidak cuma mencetak anak-anak yang pintar secara akademis, tapi juga generasi yang punya empati, berkarakter kuat, dan siap menghadapi zaman yang berubah cepat. Baik, yang terakhir, adapun kesimpulan, pilar pendidikan, terutama prinsip 3 dari peran Ki Hajar Dewantara, bukan sekedar teori lama, melainkan fondasi utama yang sangat kita butuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital saat ini. Meskipun zaman sekarang berubah ke arah serba online, esensi tugas seorang guru atau pendidik tetap sama, yaitu menjadi teladan digital dan bijak, ingarso sung tuludo, menjadi fasilitator belajar dan kreatif dan asik di tengah murid, ing madya maun karso, serta memberikan ruang kebebasan yang aman bagi murid untuk mandiri. Tuturi handayani. Jika pilar-pilar ini diterapkan dengan kuat, tantangan seperti krisis karakter, maraknya bullying, dan atau rasa bosan dalam belajar daring atau online bisa diatasi, sehingga pendidikan nasional kita mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki karakter dan empati yang kokoh. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. I just had to let you know you're